Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Alex Setiabudi Channel. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menakjubkan, yaitu kisah pertemuan seseorang dengan Imam Mahdi Anjalallahu Farajahum Asy-Syarif, yang dimana karamah Imam Mahdi di masa gaibnya menolong para syiahnya yang membutuhkan bantuan. Ali bin Isa al-Arbili, seorang ulama yang sikoh menurut Sunni dan Syiah, dalam kitabnya Kasf al-Gimmah berkata, di kota Hillah ada seseorang bernama Ismail bin Hasan al-Harqali dari sebuah dusun bernama Harqal yang meninggal pada masaku, namun aku tidak pernah melihatnya. Salah seorang putranya bernama Syamsuddin bercerita kepadaku. Dia berkata, ayahku bercerita kepadaku bahwa pada suatu ketika pada masa mudanya dia keluar dari dusun itu dengan menderita bisul sebesar gigitan orang dewasa di paha kirinya. Setiap musim semi, bisul itu terbelah mengucurkan darah dan nanah. Rasa sakitnya mengganggu sebagian besar kegiatannya. Pada waktu itu, dia tinggal di Harqal. Suatu hari, dia pergi ke Hillah dan mendatangi majelis Sa'id Rodiuddin Ali bin Tawus rahimallahu anhu, lalu mengadukan penderitaannya kepada beliau. Kemudian ayahku berkata, aku ingin mengobatinya. Lalu beberapa orang dokter Hillah didatangkan untuk memeriksanya. Kemudian dokter-dokter itu berkata, bisul ini berada di atas pembuluh darah dan pengobatannya sangat beresiko. Jika dilakukan pembedahan, dikhawatirkan pembuluh darahnya ikut terpotong sehingga bisa menyebabkan kematian. Lalu Sa'id Rodiuddin berkata kepadanya, aku akan mengunjungi Baghdad, barangkali di sana ada dokter yang lebih ahli dan berpengalaman dari mereka. Ikutlah denganku. Dia pun ikut dengannya, lalu didatangkanlah para dokter, namun mereka berkata seperti para dokter sebelumnya. Hati ayahku sangat kecewa. Lalu Sa'id berkata kepada ayahku, syariat memberi kelonggaran kepadamu dalam sholat menggunakan baju ini. Wajib bagimu untuk berusaha berjaga-jaga. Dan janganlah kau celakakan dirimu berputus asa, karena Allah dan Rasul-Nya melarang perbuatan itu. Lalu ayahku berkata kepada Sa'id, jika begitu kondisinya, aku sekarang tengah berada di Baghdad, maka aku berniat untuk berziarah ke Mashhad Asy-Syarif di Samara, lalu kembali kepada keluargaku. Dia lalu meninggalkan pakaian dan nafkah untuk dititipkan kepada Sa'id Rodiuddin, kemudian berangkat. Kemudian dia berkata, manakala aku memasuki Mashhad dan menziarahi para imam, aku turun ke Sardab dan meminta tolong kepada Allah melalui para imam. Kuhabiskan sebagian malam di Sardab, lalu bermalam di Mashhad sampai hari Kamis. Kemudian aku menuju sungai Dajlah untuk mandi, lalu memakai pakaian yang bersih dan mengisi kendi yang kubawa dengan air. Aku keluar dari sungai hendak menuju Mashhad, lalu aku melihat 4 ekor kuda keluar dari gerbang sur. Pada saat itu di sekitar Mashhad ada sekelompok orang sedang menggembala kambing-kambing mereka, sehingga aku mengira para penunggang kuda itu salah seorang dari mereka. Aku pun berpapasan dengan penunggang kuda itu. Aku melihat di antara mereka ada 2 orang pemuda yang salah satunya seorang juru tulis. Setiap orang menyandang pedang. Ada seorang syekh sedang menenteng busur, dan yang lain menyandang pedang dengan ukiran berwarna-warni. Dia tampak tenang. Syekh yang menenteng busur berhenti di sisi kanan jalan, lalu meletakkan kotaknya di tanah. 2 orang pemuda itu juga berhenti di sisi kiri jalan, dan orang yang berpedang berukir tetap berada di jalan menghadap ayahku, sambil mengucapkan salam dan ayahku membalas salamnya. Orang berpedang berukir itu berkata kepada ayahku, apakah engkau akan kembali kepada keluargamu besok? Kemudian ayahku berkata, ya. Dia berkata lagi, majulah agar aku bisa melihat apa yang membuatmu menderita. Kemudian ayahku berkata dalam hatinya, aku takut dipegang olehnya. Orang Badui biasanya tidak menjaga diri dari najis, padahal aku baru saja keluar dari sungai dan bajuku masih basah.
Setelah itu, aku maju ke hadapannya, kemudian aku disentuh dengan tangannya. Dia menarikku untuk mendekatinya, kemudian mengusap kedua sisi badanku, mulai dari kedua ketiakku sampai menyentuh bisulku. Kemudian beliau meremasnya dengan tangannya sehingga membuatku kesakitan. Lalu dia duduk kembali ke atas pelana kudanya. Syekh itu lalu berkata kepadaku, "Apa kamu merasa lebih baik, wahai Ismail?" Aku terkejut karena dia mengetahui namaku. Lalu kujawab, "Semoga kami dalam keadaan baik dan kalian pun demikian, insya Allah." Syekh itu berkata, "Inilah imam." Lalu aku maju mendekatinya, kemudian memeluknya dan mencium pahanya. Dia mengendarai kudanya, lalu aku ikut sambil memeluknya. Kemudian dia berkata, "Pulanglah." Lalu aku berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu selamanya." Beliau berkata lagi, "Lebih baik kamu pulang." Lalu aku mengulangi ucapanku tadi. Syekh itu lalu berkata kepadaku, "Wahai Ismail, apakah engkau tidak malu imam telah berkata 2 kali kepadamu untuk kembali dan engkau membantahnya?" Ucapan ini menyadarkanku sehingga aku berhenti. Beliau kemudian pergi beberapa langkah dan menoleh kepadaku seraya berkata, "Jika kamu telah sampai di Baghdad, pasti Abu Ja'far akan memanggilmu, maka jika kamu menemuinya dan dia memberimu sesuatu, janganlah mengambilnya. Katakan kepada putra kami Ar-Rodi untuk menuliskan surat untukmu kepada Ali bin Auf, karena aku mewasiatkan kepadanya untuk memberimu apa yang kamu minta." Beliau bersama para sahabatnya kemudian melanjutkan perjalanannya. Aku masih berdiri memandangi mereka sampai mereka hilang dari pandangan mataku. Aku merasa sedih berpisah darinya. Lantas aku duduk sejenak di atas tanah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mashhad. Orang-orang berkumpul di sekelilingku dan berkata, "Kami melihat perubahan di wajahmu. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Kemudian aku menjawabnya, "Tidak." Mereka berkata lagi, "Apakah ada seseorang yang mengancammu?" Lalu aku menjawabnya lagi, "Tidak. Aku tidak mengalami seperti yang kalian katakan sedikit pun. Akan tetapi, aku mau bertanya kepada kalian, apakah kalian mengenal para penunggang kuda yang tadi bersama kalian?" Lalu mereka menjawab, "Mereka dari para syarif pemilik unta." Kemudian aku berkata lagi, "Bukan, mereka adalah imam beserta para sahabatnya." Kemudian mereka bertanya kepadaku, "Apakah imam Syekh itu atau pemilik pedang berukir?" Lantas aku menjawabnya, "Pemilik pedang berukir itu." Mereka lalu berkata lagi, "Apakah kamu memperlihatkan sakit yang kamu derita?" Lalu aku menjawabnya, "Imam telah mencabutnya dengan tangan beliau sehingga aku merasa sangat kesakitan. Aku kemudian menyingkap kedua kakiku, namun aku tidak melihat bekas sakit sedikit pun. Aku bingung dengan keajaiban ini sehingga aku memeriksa kaki yang satu lagi, namun aku tidak menemukan bekas apapun." Orang-orang pun mendekatiku dan merobek bajuku untuk mengambil berkah. Kemudian sekelompok orang membawaku ke pos keamanan dan melarang orang-orang mendekatiku. Pengawas 2 sungai di Mashhad mendengar kehebohan itu lalu mencari informasi. Setelah mendapat informasi, dia mendatangi pos keamanan dan menanyakan namaku, lalu menanyakan sejak kapan aku keluar dari Baghdad. Aku jawab bahwa keluar dari Baghdad pada awal pekan. Dia lalu pergi meninggalkanku. Aku bermalam di Mashhad dan mendirikan sholat subuh, kemudian aku keluar. Orang-orang keluar mengiringiku sampai aku jauh meninggalkan Mashhad, barulah mereka kembali. Aku sampai di Awana dan bermalam di sana. Pagi-pagi buta, aku berangkat menuju Baghdad, lalu aku melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah jembatan tua, menanyai setiap orang yang melintas tentang nama dan datang dari mana. Mereka pun menanyaiku nama dan asal kedatanganku. Aku pun memberitahu mereka, kemudian mereka lalu mengerumuniku dan merobek bajuku.
Tidak tersisa sedikit pun jaminan keselamatan untukku. Ternyata pengawas 2 sungai yang menulis surat ke Baghdad untuk memberitakan keadaanku kepada mereka. Aku pun dibawa ke Baghdad, orang-orang kembali mengerumuniku dan hampir-hampir saja membunuhku karena berdesak-desakan. Menteri Al-Kumi memanggil Sa'id Rodiyuddin dan memintanya untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Rodiyuddin pun keluar bersama sekelompok orang dan berangkat menuju gerbang Naubi. Kemudian para sahabatnya melepaskan kerumunan massa dariku. Ketika dia melihatku, dia berkata, "Kamukah yang mereka bicarakan?" Lalu aku menjawab, "Benar." Dia pun turun dari tunggangannya, lalu menyingkap kedua pahaku. Akan tetapi tidak melihat bekas sedikit pun. Dia terpana sebentar, kemudian menggandeng tanganku dan membawaku menemui menteri sambil menangis. Lalu dia berkata, "Wahai Tuan, orang ini adalah saudaraku dan orang terdekat di hatiku." Lalu menteri menanyakan kisahku. Aku pun menceritakan kisahku kepadanya. Kemudian didatangkanlah para dokter yang bekerja untuknya dan memerintahkan mereka untuk memberi analisa medis. Mereka menjawab, "Tidak ada pengobatan lain selain pembedahan, dan jika dibedah akan beresiko kematian." Menteri bertanya kepada mereka bahwa jika berhasil membedahnya tapi tidak mati, berapa lama masa penyembuhannya? Kemudian para dokter itu menjawab, 2 bulan, namun meninggalkan bekas lubang berwarna putih yang tidak bisa ditumbuhi rambut. Kemudian menteri itu bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Mereka menjawab, 10 hari yang lalu. Menteri itu kemudian menyingkap kain dari paha yang pernah sakit tanpa ada bekas luka sama sekali seperti paha yang lain. Salah seorang dokter berseru, "Ini seperti apa yang telah dilakukan Isa Al-Masih." Kemudian menteri berkata bahwa karena ini bukan kalian yang melakukan, kami tahu siapa yang melakukannya. Kemudian dia dipanggil menghadap Khalifah Al-Muntansir. Khalifah menanyakan mengenai kisahnya. Dia pun menjelaskannya sesuai apa yang telah terjadi. Khalifah kemudian memerintahkan untuk menyerahkan 1000 dinar kepadanya. Ketika uang itu tiba di hadapannya, Khalifah berkata, "Ambillah uang ini sebagai nafkahmu." Kemudian ayahku menjawab, "Aku tidak berani mengambilnya sedikit pun." Lalu Khalifah berkata kepada ayahku, "Siapa yang kamu takuti?" Lalu ayahku menjawab, "Orang yang melakukan perbuatan ini kepadaku." Dia berkata, "Janganlah menerima apapun dari Abu Ja'far." Khalifah pun menangis. Dia keluar dari sisi Khalifah tanpa mengambil apapun. Ya, mungkin cukup sekian kisah pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasul. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.